Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hari yang lalu ya, kami mengunggah tema tentang kebangsaan di seri ke-796, dijajah bangsa sendiri dengan tanda tanya ya. Kemudian salah satu bapak muda yang sangat banyak talentanya, multitasking gitu ya. Ini adalah Gus Taufik Saguanto, putra dari Bapak atau Abah Jenderal kaki 5 Haji Saguanto, memberikan tanggapan yang sangat bagus. Seperti berikut. Kita dijajah bangsa sendiri karena negara beserta aparaturnya menjadi pembuat regulasi, juga pelaku. Jadi ya pasti itu menjajah bangsa sendiri. Demikian di tengah kesibukan Gus Taufik Saguanto masih menyempatkan diri untuk memberikan komentar sekaligus penghargaan kepada kami di kanal Hikmatologi yang sederhana ini. Karena Gus Taufik juga telah lama malang melintang di podcast angkot satu-satunya di Indonesia, atau boleh jadi satu-satunya di dunia ya, yang berusaha untuk mewawancarai tokoh maupun masyarakat yang dianggap layak untuk disampaikan di podcast angkot itu. Karena itulah sekali lagi terima kasih kepada senior kami yang sudah rela untuk memberikan komentar. Karena komentar itu apa karena memang tulisan kami ya, jauh sebelum komentar 3 hari yang lalu, berarti tanggal 4 begitu ya, sekarang tanggal 7 Agustus ya. Kami sejak tanggal 1 Agustus sudah menulis tema-tema yang bertalian dengan kemerdekaan. Bahkan di awal tulisan kami tentang merdeka itu seluruh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kami jadikan bentuk syair atau sabdana. Hanya saja memang belum kami ulas, mulai dari syair yang pertama tentang merdeka itu sampai dengan yang ke-7. Justru hari ini kami merasa perlu ya untuk mendefinisikan merdeka tanpa penjajahan. Saya tulis yang ke-18.439 dengan
tema atau judul Merdeka Tanpa Penjajahan bagian pertama. Merdeka pasti tak menjajah dan dijajah manusia. Tak menjajah diri dan sesama, menghargai, bahagia. Merdeka dalam harmoni peraturan berperi kemanusiaan, adil, bijaksana, wajiban dan hak dalam keselarasan hidup bersama. Hidup bermasyarakat, berbangsa, antar bangsa, damai, bahagia. Negara mengatur berdasar Pancasila, kewajiban hak dilindunginya. Merdeka tanpa penjajahan di dalam berbangsa dan bernegara. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, 7 Agustus 2024. Bahkan kami tulis ketika sembari menyiapkan rekaman di sore hari ini, tepatnya pada pukul 16.29 sampai dengan 16.31 menit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika oleh Gus Taufik tadi disebut negara, pasti menjajah bangsa sendiri. Nah, di sini kami menyampaikan data sekaligus upaya kita untuk memahami merdeka pasti tidak menjajah dan dijajah manusia. Sekaligus merdeka itu berarti juga tidak menjajah dan dijajah sekelompok manusia, suku bangsa, bangsa sendiri maupun antar bangsa. Dunia sekarang terbuka menyaksikan betapa invasi penjajahan oleh Israel atas Palestina itu adalah bentuk penjajahan yang dilakukan oleh anak manusia. Dan tentu saja atas nama hak-haknya. Tak menjajah diri dan sesama, menghargai bahagia. Jadi dikatakan merdeka tanpa penjajahan itu jika tidak menjajah diri sendiri, juga tidak menjajah sesama. Tidak menjajah bangsa sendiri, juga tidak menjajah bangsa-bangsa yang lainnya. Karena menghargai itu sangat membahagiakan setiap manusia yang bermartabat. Tanpa martabat, maka manusia cenderung meremehkan yang lainnya dan merasa dirinya terunggul yang paling dikdaya. Merdeka dalam harmoni peraturan berperi kemanusiaan adil dan bijaksana. Jadi ketika sebuah negara itu merdeka, kalau di dalam proses politik itu ada input, wait input, output, dan feedback. Ini kalau kita meminjam kerangka pikir dari David E. Easton di dalam political system. Jadi negara tidak boleh serta-merta membuat aturan bersama legislatif. Tidak. Karena proses input itu harus dilalui. Proses input adalah mencari, mendulang data apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau warga negara. Ini adalah proses input. Kemana mencarinya? Ke tengah-tengah masyarakat, setidaknya minimal pada tokoh-tokoh masyarakat.
Karena itulah ada sila keempat Pancasila. Jadi kerakyatan itu mesti dipimpin oleh hikmat. Dan hikmat itu adalah orang yang bertuhan, dan orang yang bertuhan itu pasti menghargai sesama insan. Penghargaan itulah proses input. Sedangkan proses wait input itu adalah penggodokan di dalam mesin resmi politik, yaitu legislatif dan eksekutif, baik usulan dari eksekutif maupun legislatif, ataupun salah satu pihak yang mengusulkan, diproses di dalam persidangan, pandangan umum. Setelah itu dibuatkan draft peraturan, atau lebih tepatnya rancangan undang-undang atau rancangan peraturan perundang-undangan atau rancangan kebijakan. Jika peraturan perundangannya sudah ada. Nah, setelah itu dikembalikan lagi kepada tokoh masyarakat, termasuk institusi perguruan tinggi, lembaga-lembaga keagamaan dan seterusnya, ya, untuk mendapatkan tanggapan. Ini adalah masih masuk proses wait input. Ya. Karena di proses awal itu data mentah, kemudian di proses yang kedua itu adalah data yang sudah dijadikan atau yang sudah dianalisis, kemudian dijadikan rancangan peraturan perundangan atau rancangan regulasi. Setelah itu, nanti begitu ada saturasi pemasukan atau feedback dari tokoh-tokoh masyarakat, lembaga, dan seterusnya tadi, maka digodok lagi, diproses lagi dalam proses wait input yang kesekian kalinya, anggap saja yang ketiga, kemudian nanti sampai dengan jadi draft resmi undang-undang atau regulasi atau draft resmi dari peraturan perundang-undangan. Inilah yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Karena di negara kita ini Pancasila, maka pri kemanusiaan dan pri keadilan yang dijunjung tinggi itu niscaya tidak akan melukai amanat penderitaan rakyat. Ampera. Ya. Dengan demikian, maka tentu jauh dari yang namanya penjajahan. Ya. Karena peraturan itu merupakan refleksi sekaligus aktualisasi dari kehendak bersama. Dan kehendak bersama itu pasti didasarkan pada sila keempat Pancasila. Jadi tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia berbagi pendapat, tidak mungkin. Ya, karena itu mesti harus terwakili. Mengembalikan Indonesia pada sistem perwakilan adalah keniscayaan. Nah, kewajiban dan hak ini selalu kami dahulukan kewajiban, karena hak itu lebih pada pribadi. Kewajiban dan hak dalam keselarasan hidup bersama. Jadi karena selaras ya tidak ada yang dijajah. Mengapa? Karena data itu justru diperoleh, rangkaian peraturan perundangan ataupun public policy, kebijakan politik itu justru usulan-usulan dari tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat itu yang mendengarkan suara hati nurani rakyat. Inilah yang diwanti-wanti oleh pada saat sidang BPUPK, apakah kita sudah mewakili rakyat di daerah kita masing-masing? Luar biasa. Ini harus ditumbuh kembangkan. Ya. Hidup bermasyarakat, berbangsa,
antar bangsa, damai bahagia. Nah, kita diingatkan pada tahun-tahun 70-an gitu ya, dengan Garuda 5 kalau tidak salah, yang sangat terkenal ya di Kongo itu ya. Dan sekarang mudah-mudahan sangat terkenal lagi dan istimewa dengan pasukan pengawal bantuan kemanusiaan ke Palestina. Ya. Dan mudah-mudahan semuanya dimampukan menahan diri oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak terjadi eskalasi perang yang lebih terbuka lagi. Ya. Karena Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara tidak bermaksud untuk menunjukkan powernya di udara Israel, tidak, tetapi untuk melindungi pesawat Hercules yang membawa bahan-bahan makanan sebagai wujud peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi politik bebas aktif dijalankan oleh pemerintahan di masa Orde Reformasi ini. Negara mengatur berdasarkan Pancasila, kewajiban dan hak dilindunginya. Jadi jelas tidak ada penjajahan. Jadi negara bukan sebagai penjajah. Ya. Karena itulah mengembalikan Indonesia pada asas sila keempat Pancasila niscaya. Merdeka tanpa penjajahan di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau merdeka itu tanpa penjajahan. Jadi kalau masih ada diskriminasi di dalam membuat peraturan perundangan ataupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan, maka berarti masih ada sifat-sifat penjajahan. Dan kita kian hari, kian ke depan, maka Indonesia yang damai, sentosa, bahagia, berdasarkan kemerdekaan yang Pancasilais, ya, ideologinya Pancasila, kita tidak perlu takut ya dengan negara-negara yang lain karena berbeda sistem pemerintahannya. Karena itulah kami beberapa kali berdialog dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh Muhammadiyah, termasuk tokoh-tokoh di dunia pendidikan. Ya. Guru kami tercinta antara lain, ya, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Sukoyono SH.M.Hum yang sudah purna tugas atau Profesor Emeritus dari Universitas Negeri Malang, kemudian masih memangku sebagai Rektor Universitas Wisnuwardana Malang. Ya. Semoga sistem hikmatokrasi yang diawali dengan bingkai hikmatologi, yakni sumbangsih pemikiran atas koreksi pada filsafat, dalam karya kami Sabdana, inovasi sastra, mudah-mudahan mendapatkan sambutan hangat, menggembirakan, karena kami tidak punya pretensi, tidak punya sahabat, ya, kecuali bersyukur memohon ridhonya Allah dan bersyukur kami wujudkan dalam bentuk antara lain menulis, mohon doanya untuk bisa menjadi buku, ya, atas saran dari Gus Didin Widartono yang Doktor Kaprodi Pasca Sarjana Bahasa Indonesia, itu dijadikan bentuk buku standar, ya, sehingga nanti menjadi berjilid yang cukup panjang, insya Allah tahap pertama
sekitar 17 hingga 18 jilid. Masing-masing berisi 1000 sabdana, 1000 judul syair. Dan juga di sisi yang lain ada karya kami yang kami berharap doa dari panjenengan semua, keikhlasannya untuk terwujudnya setidaknya 3 sampai dengan 5 jilid buku yang berbicara tentang Adinul Islam, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, ideologi, politik, ekonomi, kedokteran nabawi, dan yang lainnya. Tentu saja tulisan-tulisan yang sangat sederhana di tengah kesibukan kami mengajar, kemudian menerima saudara-saudara kita yang ada keluhan pertalian dengan kesehatan ataupun masalah-masalah yang bertalian dengan birokrasi, ya, kemudian politik, dan juga yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, dan tegur sapa yang bijaksana seperti yang disampaikan oleh Gus Taufik Saguanto sangat kami apresiasi sekali. Karena dengan membaca kanal Hikmatologi ada. Dengan membaca kita bisa berkreativitas. Dengan membaca kita bisa berinovasi. Termasuk membaca tanggapan dan juga memberikan tanggapan. Semoga tanggapan yang sederhana ini mampu untuk melejit kita semakin hari semakin dewasa, bijaksana, lembut di dalam berbangsa bernegara. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.